Sampurasun, salam damai seluruh alam, salam damai semesta, salam selaras, salam metamorfosa. Selamat bergabung kembali subscriber channel YouTube Sanggama. Bersama saya Reza Rahasia, dan kali ini saya akan membuat konten kembali mengenai Gunung Padang. Seperti waktu dahulu di channel YouTube Reza Rahasia yang sudah berganti menjadi Media Daya Channel. Namun kali ini konten saya hanya berupa suara dan ilustrasi gambar saja. Konten ini saya buat versi terbaru dengan menyampaikan beberapa juga sumber dari hasil penelitian dan juga literasi, kepercayaan, keyakinan dari berbagai macam sumber. Konten ini saya buat karena beberapa hari yang lalu, tepatnya di penutup bulan Mei dan awal bulan Juni, tanggal 1 kemarin, saya berkesempatan kembali mengunjungi Gunung Padang Cianjur setelah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki lagi ke sana. Konten ini saya beri judul Gunung Padang, Gerbang Peradaban Jiwa dan Perut Bumi. Di tanah Cianjur, tersembunyi di balik kabut pegunungan dan ladang teh yang sunyi, berdiri Gunung Padang. Bukan sekedar bukit batu, melainkan altar purba peradaban yang telah terkubur oleh waktu dan dilindungi oleh keheningan spiritual. Gunung ini adalah teka-teki zaman, tapal batas antara mitos dan sains, antara legenda dan geologi, antara intuisi leluhur dan riset ilmiah modern. Gunung Padang menjadi pertemuan antara yang lahir dan yang gaib, energi dengan materi, fisik dengan metafisik. Gunung Padang bukan sekedar situs megalitikum. Ia adalah naskah terbuka yang ditulis oleh gempa, ditandai oleh bintang, dan dijaga oleh roh tanah Sunda. Tim terpadu riset mandiri yang dipimpin oleh Dr. Dani Hilman Natawijaya melakukan penelitian multidisipliner yang mengejutkan dunia. Hasil geolistrik, georadar, dan tomografi seismik menunjukkan bahwa Gunung Padang bukanlah bukit alami, melainkan bangunan berlapis yang diduga berusia antara 9.000 hingga 24.000 tahun sebelum Masehi, jauh melampaui usia piramida Giza dan situs Stonehenge. Karena lapis pertama terbuat dari susunan batu andesit, dipahat dan ditata. Lapisan kedua dan ketiga, struktur yang lebih dalam, terdiri dari ruang-ruang berongga dan kolom batu yang diyakini sebagai ruang ritual atau ruang penyimpanan energi. Bukti karbon menunjukkan umur organik yang tertanam dalam struktur telah menua lebih dari 10.000 tahun. Hal ini mengubah paradigma arkeologi dan memunculkan dugaan bahwa peradaban manusia purba jauh lebih maju dari yang diperkirakan. Dalam banyak ajaran esoteris, Gunung Padang diyakini sebagai salah satu pilar energi dan peradaban Lemuria.
Bangsa spiritual yang hidup harmonis dengan bumi, langit, dan dimensi tak kasat mata. Gunung ini dipercaya sebagai cakra bumi Nusantara, tempat energi kosmik masuk dan menyatu dengan kesadaran bumi. Menurut ajaran Bhairava Tantra dan Pikoko Sunda, Gunung Padang adalah gerbang Sukma Mandala, tempat jiwa-jiwa tua berkumpul untuk melakukan proses penyatuan kembali dengan asal-muasal kesadaran semesta. Ajaran ini sejalan dengan prinsip silih asah, proses belajar jiwa dari energi bumi. Silih asih, ikatan emosional antara manusia, leluhur, dan bumi. Silih asuh, tugas untuk menjaga warisan ini bagi generasi depan. Kang Diki Zainal Arif melalui Serat Prabu Siliwangi dan karya-karya lainnya menyampaikan bahwa Gunung Padang adalah salah satu pusat peradaban Atlantis yang hilang. Ia menyebut bahwa dahulu bangsa Aditya dan Lemuria Nusantara telah memiliki kemampuan spiritual, teknologi energi eterik, serta kemampuan membangun melalui resonansi suara dan niat. Pandangan beliau menyatakan, struktur Gunung Padang adalah bagian dari pusat ilmu rohani dan teknologi energi. Dibangun bukan hanya dengan fisik, tetapi dengan penguatan medan, niat, dan doa kolektif. Digunakan untuk pemanggilan kesadaran kosmik, bukan sekedar tempat tinggal atau pertahanan atau peribadatan. Dalam tradisi Sunda Wiwitan, Gunung Padang dipandang sebagai titik pertemuan antara bumi dan langit, tempat di mana para leluhur, roh agung, hyang, dan manusia saling berkomunikasi melalui mimpi dan laku batin. Dalam tafsir Islam mistik, terutama yang berkembang di Tatar Sunda dan Jawa Barat, Gunung Padang dipercaya sebagai salah satu makom para wali awal yang telah menetap di tanah ini jauh sebelum penyebaran Islam formal. Ada yang menyebut bahwa ruh ruhani dari Nabi Khidir sering menampakkan diri di kawasan ini untuk memberikan petunjuk spiritual. Pada malam bulan mati, seorang penziarah spiritual melakukan ekspedisi batin ke dalam ruang bawah tanah Gunung Padang. Dalam keadaan hening dan meditasi mendalam, ia memasuki gerbang energi yang terbuka dari pusaran spiral di tengah altar. Di ruang bawah tanah spiritual itu, ia disambut oleh sang juru kunci sukma, sosok tua berjubah putih dengan mata bersinar seperti kristal batuan. Sosok itu berkata, "Wahai anak zaman besi, kau datang menembus batas waktu. Yang kau injak adalah jantung bumi yang terlupakan. Kami bukan hantu, tapi memori hidup dari bangsa cahaya yang telah tenggelam." Peziarah itu dibawa menjelajahi lorong-lorong cahaya, tempat tersimpan pustaka cahaya, rekaman energi dari doa-doa para leluhur, dan ia menyaksikan mesin energi berbentuk kristal kuarsa yang beresonansi dengan mantra, patung cahaya para resi dan datuk Lemurian, pintu gerbang dimensi yang dijaga makhluk berjubah dari plasma. Di akhir perjalanan, ia bertemu dengan perempuan penjaga batu waktu yang memberinya pesan, "Kembalikan kesadaranmu pada asalmu. Tanah ini bukan untuk dijual. Gunung ini bukan objek. Ia adalah guru. Ia menunggu yang mampu mendengar suara tanpa kata." Gunung Padang memang menjadi sebuah tempat yang merupakan misteri ilmiah yang masih tertinggal, karena ruang bawah tanah yang belum dibuka. Apakah ada ruang pusaka, peninggalan teknologi purba, atau bahkan artefak dari logam mulia spiritual? Resonansi energi elektromagnetik. Apakah Gunung Padang masih berfungsi sebagai pemancar frekuensi getaran kesadaran?
Jejak DNA kuno? Sudahkah penggalian menemukan tulang manusia purba di dalamnya? Lalu hubungan dengan situs megalit lain? Apakah Gunung Padang terhubung dengan situs lain seperti Napu, Lor Lindu, atau Gunung Sadahurip melalui garis lei spiritual? Gunung Padang memiliki simbol-simbol sebagai peta kesadaran. Gunung Padang menyimpan simbol-simbol geometris dan spiritual yang bukan sekedar ornamen, melainkan peta multidimensional kesadaran. Beberapa simbol utama yang ditemukan dan ditafsirkan oleh para peneliti spiritual adalah adanya spiral ganda. Ini melambangkan energi kundalini dan arus kosmik bumi langit. Lalu ada mandala segi 4-5 sudut. Ini adalah penggabungan unsur tanah dan cahaya. Kemudian ditemukannya pola heksagramik, yaitu resonansi antara energi maskulin dan feminim leluhur. Kemudian adanya Raja Rabu Jati. Ini adalah kode aksara kuno yang tersusun dari mantra energi Lemuria. Simbol-simbol ini tidak hanya muncul secara visual, tetapi juga teraktivasi saat meditasi dan kontemplasi mendalam. Mereka adalah kunci ke dalam lapisan realitas yang belum disentuh oleh sains konvensional. Gunung Padang adalah cermin. Ia memantulkan wajah kita. Apakah kita hanya mencari bukti dan ketenaran, ataukah kita siap mengingat bahwa kita adalah anak-anak peradaban agung yang telah lupa jati dirinya? Inilah panggilan dari tanah. Bangkitkan kembali jiwa bangsa dengan ingatan kosmiknya. Karena jika kita diam, batu-batu itu akan bersuara. Dan ketika mereka bersuara, seluruh dunia akan mendengar bahwa Nusantara bukan sekedar negeri, tetapi pusat kesadaran planet. Kang Diki Zainal Arifin pernah berkata bahwa Gunung Padang bukanlah bangunan buatan manusia biasa. Ia dibangun oleh orang-orang Lemuria yang memiliki tingkat spiritualitas dan teknologi tinggi. Mereka adalah bangsa yang berkomunikasi dengan energi kosmik. Batu-batunya disusun tidak asal. Setiap batu adalah penyimpan memori dan pengunci gerbang dimensi. Gunung Padang adalah tempat penyimpanan kode peradaban masa lalu. Dan sebutlah tokoh ini bernama Ki Sunda Dewitan. Beliau mengatakan, Gunung Padang bukan tempat untuk dilihat saja, tapi dirasakan. Ia adalah tempat di mana langit dan bumi menyentuh satu sama lain. Siapa yang bersih hatinya bisa mendengar suara bumi di sana. Sekali lagi, yang perlu saya sampaikan dan tidak perlu juga untuk diyakini atau dipercayai secara mutlak. Ini hanya sebuah penyampaian. Gunung Padang bukan sekedar bukit batu. Di sana menjulang sebuah altar purba. Ia adalah saksi bisu peradaban yang terkubur bukan oleh tanah, melainkan oleh lupa. Gunung ini bukan hanya batu dan waktu, ia adalah kesadaran yang membeku. Sebuah teka-teki antara geologi dan jiwa, antara legenda dan ilmu pengetahuan, antara ilusi dan kenyataan, antara katanya dengan nyatanya. Karena Gunung Padang bukan sekedar situs megalitik, ia adalah naskah astral yang ditulis oleh gempa, ditandai oleh rasi bintang, dan dijaga oleh roh tanah Sunda. Ia berdiri di ambang realitas dan mitos, memanggil mereka yang mampu melihat dengan mata dalam, bukan sekedar pandangan luar. Seperti membuka lembaran kitab batu, tim terpadu riset mandiri yang dipimpin oleh Dr. Dani Hilman Natawijaya menguak lapisan-lapisan tersembunyi di Gunung Padang.
dengan geolistrik, tomografi seismik, dan radar penembus tanah. Tim terpadu riset mandiri, mereka menemukan bahwa Gunung Padang bukanlah bukit alami, melainkan struktur berlapis. Struktur berlapis yang dibangun dengan tangan-tangan purba. Lapisan pertama, batu andesit disusun, dipahat dengan presisi, menciptakan altar terbuka. Lapisan kedua dan ketiga, struktur rongga, struktur ruang berongga, seolah dirancang untuk menyalurkan getaran, menyimpan energi, atau menerima wahyu dari langit. Dan bukti karbon sementara ini mengungkap usia antara 9.000 hingga 24.000 tahun sebelum Masehi untuk Gunung Padang Cianjur, dan ini lebih tua mendahului piramida Mesir dan Stonehenge. Temuan ini menantang, sekali lagi, temuan ini menantang paradigma arkeologi bahwa manusia purba tidak hanya bertahan, mereka mencipta, mengingat, dan menghormati langit. Bagi banyak tradisi esoterik, Gunung Padang adalah pilar energi dari benua Lemuria, peradaban gaib yang hidup harmonis dengan bumi dan bintang. Dalam ajaran Bhairava Tantra dan Bhikkhu Sunda, gunung ini adalah cakra bumi Nusantara, tempat arus kesadaran kosmik bersilangan dengan napas bumi. Gunung Padang menjadi gerbang Sukma Mandala, tempat jiwa-jiwa agung kembali bersatu dengan asal muasal kesadaran. Ajarannya bersandar pada filosofi Sunda. Silih asah, jiwa belajar dari getaran bumi dan bintang. Silih asih, ikatan batin atau hubungan emosional juga antara manusia, lo, dan alam. Silih asuh, tanggung jawab menjaga warisan kesadaran bagi generasi mendatang. Gunung Padang ini bukan peninggalan. Ia masih hidup, bernafas, dan memanggil. Ki Zainal Arif mengatakan bahwa Gunung Padang adalah bagian dari jaringan pusat energi spiritual dan teknologi eterik. Beliau mengkaji dari beberapa serat Tabu Siliwangi dan wacana Atlantis Sunda. Maka menurutnya, Gunung Padang dibangun dengan getar niat dan kesadaran kolektif, bukan hanya tangan dan batu. Gunung Padang Cianjur adalah stasiun pemanggilan kesadaran kosmik, bukan benteng atau istana. Gunung Padang Cianjur memuat pengetahuan tentang teknologi resonansi suara, medaniat, dan eterik yang kini tersimpan dalam diamnya bebatuan. Gunung ini menjadi saksi kekuatan niat manusia saat masih menyatu dengan langit. Dan dalam Sunda Wiwitan, Gunung Padang adalah tempat menyatu antara hyang dan manusia, antara dunia yang tampak dan tak kasat mata. Ia adalah tempat mimpi para leluhur masih berembus melalui angin, dan doa-doa turun sebagai embun di pagi hari. Seperti tadi saya sampaikan dan saya ulangi kembali, dalam tafsir Islam mistik, ia adalah makom para wali awal, bahkan dikisahkan sebagai titik ziarah ruhani Nabi Khidir. Gunung Padang tidak hanya menjadi tempat suci, tapi portal batin di mana waktu melipat dan percakapan antara langit dan bumi terjadi dalam senyap. Gunung Padang bukan sekedar monumen batu. Ia adalah cermin kolektif kesadaran Nusantara. Ia adalah lambang kehancuran dan kebangkitan sebagaimana siklus jiwa. Gunung Padang Cianjur pun sebagai memori spiritual yang dikubur, menunggu untuk diingat kembali. Gunung Padang Cianjur adalah jembatan hidup sadar kosmik, bukan sekedar bukti sejarah. Gunung Padang adalah perpustakaan kesadaran kolektif bumi Nusantara, tempat jiwa-jiwa pertama belajar menjadi penghubung antara langit dan tanah, antara roh dan ragawi. Dan apa yang masih tertutup dan menunggu di dalam Gunung Padang Cianjur? Salah satunya adalah yang pertama, ruang bawah tanah yang belum dibuka.
Adakah artefak kesadaran, tulisan cahaya, teknologi dari masa sebelum waktu? Yang kedua, adakah resonansi elektromagnetik? Apakah gunung ini masih menyuarakan getar jiwa? Yang ketiga, adakah di sana DNA kuno manusia pertama Nusantara? Sudahkah ditemukan mereka yang dulu membangun ini? Dan yang keempat adalah, adakah garis lay spiritual? Apakah ia terhubung ke Neptune, Lor Lindu, Sadahurit, atau bahkan ke Borobudur yang membentuk jaringan kesadaran planet? Gunung Padang bukan hanya milik arkeologi, ia adalah milik jiwa yang pernah mengenal langit. Ia adalah suara masa lalu yang memanggil. Ingatlah, kamu bukan sekedar warisan budaya, kamu adalah warisan kesadaran. Ketika batu-batu itu bersuara, bukan hanya ilmuwan yang mendengar, tapi seluruh dunia akan tahu bahwa Nusantara bukan hanya tanah, tapi pusat kesadaran planet yang pernah dan akan kembali bersinar. Memang bagi ilmuwan yang berjalan dengan alat ukur dan scanner geologi, Gunung Padang adalah teka-teki yang semakin rumit. Karena di bawah tanahnya ditemukan lapisan-lapisan struktur yang tersusun geometris hingga kedalaman lebih dari 30 meter. Penanggalan karbon menunjukkan usia mengejutkan, 20.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi, melampaui piramida Mesir, Stunhenge, atau kota Sumeria. Peneliti seperti Dr. Daniel Hillman dan tim terpadu riset mandiri mengungkapkan bahwa struktur ini bukan alamiah, tetapi buatan manusia purba dengan teknologi yang belum kita pahami. Namun ilmuwan pun terpecah. Apakah ini hanya bukti alami atau ada kebenaran yang sengaja ditutup oleh sejarah modern? Di balik angka dan data, terdengarlah suara dari mereka yang menjaga pengetahuan lama. Salah satunya Kang Diki Zainal Arifin, seorang guru spiritual, peneliti metafisik, dan penjaga memori Nusantara. Dalam meditasinya, Gunung Padang bukan hanya batu, tapi singgasana dari peradaban Lemuria, leluhur agung bangsa manusia. Sebelum Atlantis, sebelum Sumeria. Disinilah cahaya manusia pertama menyala. Begitu kata Kang Diki. Menurutnya, bangsa Lemurian tidak membangun dengan beton, melainkan dengan frekuensi, getaran, dan energi kesadaran. Mereka memahami medan magnet bumi dan menggunakan suara dan doa sebagai alat arsitektur. Gunung Padang Cianjur adalah piramida datar, bukan untuk menyembah dewa, tapi untuk menstabilkan jaringan energi bumi. Ia bukan candi, ia adalah menara cahaya bawah tanah. Dan dalam ajaran Tikukuh Sunda, jalan leluhur yang masih dipegang oleh para sepuhan, Gunung Padang adalah satu dari titik keramat lingkaran jiwa Sunda Buhun. Ia menjadi bagian dari Tatar Galuh, Pajajaran, tempat para raja sakti menyelaraskan bumi dan langit dengan laku batin, tapa, dan mantra aksara. Karena dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi dan para wali tua menyegel energi di dalam Gunung Padang agar tidak disalahgunakan. Di bawah 1, 2, 3, dan ribuan batu yang ada di bawah tanahnya terdapat simbol mantra kuno, raja penjaga, dan makhluk cahaya yang menjaga gerbang agar tidak terbuka sebelum waktunya. Namun ketika para ilmuwan datang, mereka membawa meteran dan mikroskop. Mereka ingin membuktikan atau membantah, bukan merasakan. Apa yang tak bisa diukur dianggap mitos, apa yang tak bisa dihitung dibiarkan, dilupakan. Padahal dalam epos leluhur, kebenaran tidak hanya diukur dengan mata, tetapi dirasakan dengan batin. Gunung Padang bukan hanya pertanyaan arkeologis, ia adalah perlawanan waktu terhadap lupa kolektif. Kini Gunung Padang tidak diam lagi. Suara-suara jiwa yang terhubung dengan leluhur mulai mendengarnya kembali.
Dulu ketika Kaneke Jaina semasa hidup, beliau pernah berkata dan menyebutkan bahwa Gunung Padang sedang aktif secara spiritual. Ada panggilan dari tanah, dari cahaya purba untuk kebangkitan kesadaran bangsa Nusantara. Waktunya telah mendekat untuk membuka kembali arsip jiwa bangsa, membuka pintu gerbang Lemurian yang telah tertidur ribuan tahun. Gunung Padang bukan hanya situs kuno, ia adalah penanda takdir Nusantara. Apakah kita siap untuk mendengarnya kembali? Bangsa ini pernah menjadi pusat cahaya dunia, tempat Lemurian menyemai manusia agung, tempat mantra tak bersuara menggetarkan planet, tempat silih asih, silih asah, silih asuh dijadikan nafas kehidupan. Kini saatnya membuka kembali peta jiwa Nusantara, menyalakan memori spiritual yang tak pernah padam. Karena kita, ketika tanah berbicara, bukan hanya sejarah yang bangkit, tetapi kita sendiri yang kembali menjadi bangsa yang sejati. Gunung Padang bukan masa lalu, ia adalah masa depan yang menyamar. Ia adalah masa depan yang menyamar. Yang pasti, sejauh ini, sadar ataupun tidak sadar, situs Megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat merupakan salah satu situs arkeologi paling misterius dan kaya akan nilai spiritual di Indonesia. Selain menjadi objek penelitian ilmiah, situs ini juga syarat dengan mitos, legenda, dan praktek kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Sunda. Nah, bagi saudara-saudari beraya seluruh Nusantara, subscriber channel YouTube Sanggama yang mungkin belum pernah ke Gunung Padang Cianjur dan tertarik untuk ke sana, secara lokasi dan deskripsi umumnya saya memberitahukan bahwa lokasinya itu berada pada sebuah desa. Desanya bernama Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gampang kok, tinggal di searching saja, karena sekarang sudah cukup sangat terkenal situs ini, jadi lebih gampang ditemukan atau gampang dikunjungi. Luas area yang sudah tergali dan ditemukan dan dinyatakan sebagai situs ini sekitar 3.000 meter, ya, 3.000 meter. Untuk ketinggiannya 885 meter di atas permukaan laut. Informasi ini bisa juga menjadi bahan untuk persiapan saudara-saudari beraya semua untuk pergi ke sana dan mendaki atau menginjakan kaki di setiap beberapa undakan-undakannya dari mulai parkiran ke atas. Untuk strukturnya ini terdiri dari 5 teras punden berundak yang dibatasi oleh batu-batu andesit berbentuk balok. Ini yang sudah disepakati dan ditemukan di penggalian secara ilmiah dan dinyatakan oleh umum 5 teras punden berundak. Jika menurut subjektivitas saya, ini ada 2 atau bahkan 3 lagi ke bawah yang belum ditemukan di kedalaman 30 meter atau lebih. Secara kronologis penemuan dan penelitian, situs Gunung Padang Cianjur ini di tahun 1860-an, M. de Korte mencatat keberadaan situs ini, sudah mencatat. Nah, ia kemudian dilaporkan penemuan situs ini kepada Roger Verbeek. Dalam bukunya juga pernah dituliskan, ya, judul bukunya Oudheden van Java. Lalu pada tahun 1914 ada arkeolog Belanda bernama N.G. Krum ini mendokumentasikan situs ini. Namun memang tidak ada penelitian lanjutan pada masa itu. Barulah kemudian di tahun 1979 warga setempat melaporkan penemuan kembali situs ini, yaitu salah satunya adalah Kang Suma, salah satu sesepuh di daerah sana.
di Desa Cempaka ini di daerah situs Gunung Padang Cianjur. Nah, setelah beliau melaporkan penemuan kembali situs ini kemudian menarik perhatian para peneliti arkeolog kembali di tahun 1979 tersebut. Nah, barulah di tahun 1980-an, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas, ini melakukan ekskavasi pada teras 4 dan 5. Kemudian pada tahun 1998, barulah ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada masa itu. Kemudian di tahun 2011 sampai 2012, barulah ada tim Katastrofik Purba melakukan penelitian dengan metode georadar, geoelektrik, pengeboran, dan analisis karbon. Nah, tim Katastrofik Purba ini menemukan indikasi struktur bangunan di bawah permukaan. Temuan dan juga akhirnya menjadi kontroversi juga ya. Temuan mereka karena menyebutkan bahwa struktur bawah permukaan penelitian oleh tim Katastrofik Purba ini mengindikasikan adanya struktur bangunan yang lebih tua di bawah situs dengan usia yang diperkirakan mencapai 10.000 tahun. Perkiraan dari tim Katastrofik Purba 10.000 tahun. Lalu ini penemuan pengklaiman pertama ya di tahun 1998. Yang disambung oleh tim Katastrofik Purba di tahun 2011 sampai 2012 gitu. 10.000 tahun. Nah, lalu setelah itu datanglah beberapa peneliti termasuk ahli geologi Kang Denny Hilman yang kemudian mengklaim bahwa Gunung Padang adalah piramida buatan manusia tertua di dunia. Nah, dari sinilah timbul skeptisisme akademik muncul. Karena banyak arkeolog meragukan klaim tersebut, menyatakan bahwa situs ini adalah punden berunda khas budaya megalitik Indonesia yang dibangun antara 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Padahal tim Katastrofik Purba melakukan penelitian langsung dengan georadar, geoelektrik, begitupun dengan Kang Denny Hilman. Sampai akhirnya beliau mengatakan atau mengklaim bahwa Gunung Padang adalah piramida buatan manusia tertua di dunia. Dan yang unik dan menjadi kontroversi lagi adalah adanya pencabutan publikasi sebuah artikel ilmiah yang mendukung klaim usia ekstrim, yaitu 10.000 tahun tadi. Itu dicabut, publikasinya dihilangkan. Jadi pengklaiman usia ekstrim ini juga ada artikel ilmiah ternyata, lalu dicabut publikasinya dari jurnal akademik karena dianggap tidak memenuhi standar ilmiah, padahal yang menerbitkan artikel ilmiah. Lalu kalau untuk status terkini dan rencana penelitian di 2025 ini, Kementerian Kebudayaan Indonesia berencana melakukan penelitian di situs ini, melibatkan ahli dari berbagai bidang ya, seperti arkeologi, geologi, dan sejarah, serta membuka peluang kerjasama internasional. Tujuannya adalah mengungkap lapisan budaya, usia sebenarnya, dan fungsi asli situs ini, serta merekonstruksi sejarah peradaban di kawasan tersebut. Yang dimana Jawa Barat ini merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat di mana Kang Dede Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat berada, dan beliau pun adalah salah satu inisiator dari pengrekonstruksian sejarah peradaban di kawasan ini. Namun sementara itu, yang lebih banyak berkembang di antara masyarakat sekitar yang berkunjung di sana, dan beberapa juru pelihara atau sebutlah adanya juga kuncen yang di sana, ini lebih merebak, lebih masif
tentang mitos dan legenda lokal tentunya ya. Dan yang lebih banyak disampaikan adalah justru publikasi yang hilang atau dicabut dari artikel ilmiah, yaitu pernyataan yang 10.000 tahun sebelum Masehi, lalu pernyataan dari tim terpadu riset mandiri Kang Diki Hilman, Kang Dani Hilman bersama Kang Diki Zainal yang mengatakan 20 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi usianya. Nah, salah satu mitos dan legenda lokal yang berkembang di Gunung Padang Cianjur ini adalah yang pertama, Gunung Padang sebagai balai pemujaan para dewa. Nah, dalam tradisi Sunda kuno, Gunung Padang dikenal sebagai balai pemujaan pada Hyang. Itulah asal kata Padang, pada Hyang. Tempat berkumpulnya para dewa dan pusat ritual pemeluk ajaran Sunda. Ritual seperti Serentahun, Wera Bumi, Purnama Sari Bakti, dan yang lainnya dilakukan di sini sebagai ungkapan syukur, terima kasih, persembahyangan atas hasil bumi dan segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepada masyarakat, khususnya yang ada di sekitar Gunung Padang Cianjur dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Struktur 5 teras di situs ini mencerminkan fase tingkatan spiritual dari tempat rakyat hingga tempat tertinggi bagi pendeta agung atau Bramesta disebutnya. Lalu ada juga tentang mitos dan legenda lokal mengenai kisah Ajar Soekarsi, dan Ciung Wanara. Dalam Mawacan Sejarah Kerajaan Galuh diceritakan bahwa Ajar Soekarsi, seorang pendeta sakti, diuji oleh Raja Bojonggaluh terkait kehamilan putrinya. Setelah berhasil membuktikan kesaktiannya, Ajar Soekarsi memilih untuk dibunuh dan menuju pertapaannya di Gunung Padang. Selain itu, kisah Ciung Wanara yang dihanyutkan bersama telur ayam dan dierami oleh naga sakti di Gunung Padang ini menambah kekayaan legenda situs ini. Belum lagi kisah Prabu Siliwangi dan singgasana spiritual. Gunung Padang ini juga dikaitkan dengan Prabu Siliwangi, tokoh legendaris kerajaan Sunda Pajajaran. Di teras kelima situs ini terdapat tempat yang disebut sebagai singgasana Prabu Siliwangi, yang diyakini sebagai tempat beliau berdoa dan bermeditasi. Itulah mungkin yang menjadi landasan di teras 5 ini ada sebuah tempat yang tidak boleh diinjak atau tidak boleh diduduki bahkan sama sekali oleh para pengunjung. Nah, sedangkan praktek spiritual dan kepercayaan masyarakat di sini yang pertama, Gunung Padang Cianjur ini menjadi tempat mencari petunjuk spiritual, karena Gunung Padang dianggap sebagai lokasi untuk mencari petunjuk spiritual, bukan tempat pemujaan. Nah, 5 teras di situs ini melambangkan tahapan spiritual dari yang paling rendah hingga yang tertinggi, mencerminkan perjalanan spiritual seseorang. Sementara core atau inner core-nya itu ada di lapisan paling bawah, dan subjektivitas saya mengatakan ini lapisannya ada 2 lapisan atau 3 lapisan lagi yang belum tergali atau ditemukan hingga 30 meter ke bawah. Lalu fenomena mistis dan mental malam.